Halo semuanya, perkenalkan saya Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Saya melayani di GKI Bintaro Utama, Tangerang Selatan. Atau biasa saya dipanggil ABS dan mungkin lebih dikenalnya dengan nama ABS gitu ya. Nah, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bila firman-Mu itu boleh meneguhkan kami bahwa tiada yang lain selain Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami, yang senantiasa hadir bersama kami, membersamai kami, dan kepadanya kami bersandar dan mempercayakan penuh hidup kami. Berikanlah kami pencerahan, biarlah firman-Mu boleh menginspirasi kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungannya saya berikan judul Tak Bisa Kelain Hati. Berdasarkan Ibrani pasal 10 ayat 35. Saya akan membacakan buat kita semua ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Tak bisa kelain hati. Ini adalah sebuah judul lagu yang dipopulerkan oleh Cloud Project, gitu ya. Mungkin saudara sekalian pernah mendengarnya, belum? Kalau belum, silakan nanti dengerin, ya. Nah, kalau kita bicara soal nggak bisa lain atau nggak bisa kelain hati, biasanya ini bicara soal tentang jatuh cinta, jatuh hati, betul nggak? Kalau kita udah jatuh hati, jatuh cinta pada sesuatu atau pada seseorang, rasanya sulit untuk pindah ke lain hati. Apapun akan kita lakukan demi mendapatkan orang tersebut atau mendapatkan barang tersebut. Ya, kita ke mall udah jatuh hati sama baju, sama pakaian, sama sepatu yang kita suka. Kita mau keliling kemana-mana, tetap balik lagi ke tempat itu untuk ngambil atau untuk bahkan beli. Jangan ngambil ya, nanti disangka curi. Atau juga bicara soal kepada perasaan seseorang. Kalau kita udah jatuh hati, jatuh cinta, ya kita kayaknya akan pengen dekat dengan dia terus, pengen selalu bersamanya. Dan bahkan ketika ada ya mungkin juga ada rasa kecewa dan segala macam, sekalinya udah jatuh hati, nggak akan pindah ke lain hati. Tapi, ya nggak bisa ditutup kemungkinan juga sih, ada saja yang bisa pindah-pindah ke lain hati, kalau mungkin berhadapan dengan kekecewaan, kekesalan, kemarahan, atau bahkan rasa pengkhianatan. Nah, hal seperti ini juga sebenarnya juga bisa terjadi dalam kehidupan iman kita. Mungkin kita sempat berpikiran untuk, ya nggak enak banget sih jadi orang Kristen, banyak masalah, pengen pindah deh ke yang lain. Kayaknya yang lain jauh lebih aman, lebih nyaman, dalam tanda petik, atau bahkan segala sesuatunya dimudahkan. Kita berpikir untuk pindah ke lain hati, karena kita merasa tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, kalau kita udah jatuh hati banget, kita akan pertahankan habis-habisan, pertahankan mati-matian. Dalam surat Ibrani, yang tadi kita baca bersama, Ibrani pasal 10 ayat 35, di sini ditegaskan tentang kepada siapa kita harus percaya sepenuhnya, karena di dalamnya kita akan menerima upahnya. Penulis kitab Ibrani sedang berbicara kepada jemaat yang sedang goyah dalam iman mereka. Ada tekanan, ada penderitaan, penolakan, bahkan kesulitan karena mengikut Yesus. Situasi itu membuat orang-orang merasa lelah, merasa jengah. Apakah memang mengikut Yesus itu sesuatu yang layak dipertahankan? Atau nggak bisa sih kita pindah ke lain hati? Wong ngikut Yesus kok hidupnya sulit, doa nggak dijawab, dan segala macam. Inilah yang kemudian membayang-bayangi jemaat yang menerima surat Ibrani ini. Padahal, waktu iman baik-baik saja, ya kita nggak ngerasa harus pindah ke lain hati. Tapi di saat iman kita sulit, atau bahkan situasi kita sulit, rasa-rasanya berpindah iman mungkin bisa menjadi opsi. Tapi justru di sini kita diingatkan melalui firman Tuhan. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Artinya apa? Jangan lepaskan keyakinan kita pada Tuhan karena situasi kita yang tidak nyaman. Jangan pindah hati hanya karena perjalanan iman terasa melelahkan. Sebab percayalah, Tuhan gak akan pernah meninggalkan orang yang tetap percaya kok kepada Dia. Dan kalau dipikir-pikir, siapa sih yang paling setia dalam hidup kita selain Tuhan kita Yesus Kristus? Yang gak setia kan kita, bukan Tuhannya. Tapi yang sering disalahin kan Tuhannya. Kasihan banget kan? Kasihan pada diri kita.
yang nggak tahu betapa sebenarnya Tuhan begitu mengasihi, begitu mencintai kita. Tapi seenaknya kita pindah-pindah ke lain hati. Nah, maka dari itu, hari ini mungkin ada banyak cara situasi yang membuat mudah. Tetapi konsekuensinya kita harus pindah hati kita yang tadinya bertaut kepada Tuhan menjadi pindah kepada yang lain. Pertanyaannya, apakah Anda mau? Apakah kita mau? Tentu sebagai umat beriman, tidak ada yang lain selain Kristus. Kalau kita sudah ditangkap oleh Kristus, diselamatkan oleh Kristus, maka Dia selalu hadir membersamai kita. Dan harusnya hal itu tidak akan pernah membuat kita berpindah ke lain hati. Mau ada yang lain kek, mau ada yang lebih hebat kek, dan segala macam, itu tidak ada tandingannya. Karena hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang hatinya benar-benar setia buat kita. Dan seharusnya kita tidak akan pindah ke lain hati. Karena hati kita milik Kristus dan harusnya seluruh hidup kita hanya kepada Kristus. So, ingat, jangan cari yang lain. Jangan pindah ke yang lain. Tetap pada Kristus, hati kita hanya untuknya. Yuk, kita berdoa. Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan, agar kami senantiasa diberikan kemampuan, kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk terus bertahan dalam segala situasi apapun, menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena kami hebat, tetapi karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Hati kami berpaut dan terpaut kepada Tuhan, terikat penuh hanya kepadamu, sehingga hal itu tidak bisa menggoyahkan dan menggantikan hati kami kepada iman yang lain, kepada Tuhan yang lain. Berikan kami terus kemampuan untuk tetap setia dan menyetiakan diri kami hanya kepadamu. Terima kasih ya Allah, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.